Linggis membuka pintu, pura-pura sakit di dalam. Mana saya sakit? Iya. Terus kasih digoyang-goyang, tidak goyang. Matanya di barunya sedikit ada yang berkarat-karat, masih hidup. Beginilah salah satu pengajian kitab yang dibawakan Kiai Haji Muhammad Harisah Abdus Safa semasa masih hidup. Kontrol. Kontrol lah. Haji, kontrol. Main cedera. Nah tutup timunan. Mau dikasih masuk kontrol dia mau tutup. Memberi pengajian seperti ini merupakan amanah dari gurunya, Kiai Haji Yunus Martan, pimpinan Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang. Muhammad Harisah menjadi santri pesantren As-Adiyah Sengkang selama 7 tahun. Muhammad Harisah dilahirkan di Watatabone tahun 1947. Ia merupakan keturunan seorang alim ulama, imam kampung Cakeware, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdus Safa dan ibunya bernama Indare. Muhammad Harisah dikirim untuk sekolah ke pesantren As-Adiyah Sengkang awal tahun 1970-an setelah menamatkan pendidikan diniyah di kampungnya. Sebelum ke Sengkang, Harisah terbilang sudah menguasai sejumlah kitab standar. Di pesantren As-Adiyah, Muhammad Harisah menamatkan pendidikannya mulai dari tingkat sanawiyah hingga aliyah. Tradisi pesantren As-Adiyah telah menjadi jiwanya, sehingga bertekad melanjutkan misi pesantren As-Adiyah. Sebenarnya beliau Ande Grota memang dia punya cita-cita selalu mau melanjutkan yaitu misi yang dibawa pesantren As-Adiyah. Bahkan pernah dia mengatakan bahwa dia pernah bermimpi ketemu dengan almarhum Ande Grota Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, mengatakan bahwa kamu ini kalau kau tidak melanjutkan maka kamu seperti sia-sia. Jadi memang dia mengharapkan almarhum Haji Muhammad Yunus Martan supaya melanjutkan apa cita-cita atau apa perjuangan pesantren As-Adiyah dilanjutkan di Makassar ini. Dari sinilah dia bergerak mulai memikirkan untuk mendirikan pesantren. Walaupun pada mulanya ya mulai dari rumah, baru dia mulai menerima, mulai dikenal oleh masyarakat, mulai dikenal oleh anak-anak remaja pada waktu itu, maka mulai berdatangan untuk belajar sama beliau. Dari sinilah dia mulai bergerak untuk membangun pesantren. Setelah tamat di Madrasah Aliyah As-Adiyah tahun 1969 dan pamit mau kuliah ke Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Makassar, gurunya Kiai Haji Yunus Martan berpesan kepadanya agar dimanapun berada selalu mapang ngaji atau memberi pengajian serta menjadi imam sholat. Sebelum beliau berangkat ke Makassar, beliau diberi pesan oleh gurunya Kiai Haji Yunus Martan. Ada dua pesan yang disampaikan kepada beliau. Yang pertama, pesannya kepada santrinya yang mau ke Makassar waktu itu, Kiai Haji Harisah. Harisah, kalau kau nanti sampai di Makassar,
kemudian kamu melanjutkan pendidikanmu di tingkat perguruan tinggi di IAIN, ada dua yang tidak boleh kau tinggalkan, dua yang harus kamu tetap lakukan. Yang pertama, kamu harus mengaji. Dimanapun kau tinggal, kamu harus mengaji. Artinya kamu harus memberi pengajian, kamu harus mengajar agama, bukan menjadi guru agama di sekolah, bukan itu menjadi fokusnya, tapi mengaji, ya, ngaji, mengaji. Artinya kamu harus mencari santri, apapun tingkatannya, walaupun itu anak kecil, kamu ajari dia tajwid, kamu ajari alif batasa, itu termasuk memang pengaji. Itu yang dipesankan beliau. Yang pertama, dimanapun kau berada, di Makassar, dimanapun, kamu harus mengaji. Yang kedua, kalau kamu nanti di Makassar, kamu kuliah, dimanapun kau berada, kamu harus mengimami orang salat. Apa makna mengimami orang salat? Tidak sekadar hanya imam di masjid, tapi kamu harus menjadi pemimpin agama di masyarakat. Jadi dua intisari dari pesannya gurunya kepada Ki Haji Harisa adalah buka lembaga pendidikan, lakukan yang namanya kegiatan pendidikan agama. Yang kedua, pimpinlah masyarakat, jadilah pemimpin masyarakat, arahkan masyarakat kepada jalan atau kepada kebaikan. Didiklah masyarakat kepada kebaikan. Kiai Haji Harisa AS memang memegang teguh pesan gurunya. Makanya meski masih kuliah dan numpang di rumah tantenya di Jalan Bulu Saraung, dia sudah mulai memberi pengajian. Itu beliau awalnya tinggalnya di rumah tante saya, di rumah sepupunya di Jalan Gunung Bulu Saraung sambil kuliah. Di situ beliau membuka pengajian di masjid di Jalan Gunung Bulu Saraung. Ya, di Patunuang itu ada masjid kecil itu di belakangnya Kondotel sekarang. Disitulah beliau memulai yang namanya mengaji. Siapa yang dipanggil, keponakannya, kemenakannya, anak-anak Bugis Makassar di sekitar situ. Dia panggil anak-anak di sana, kemudian beliau ajar mengaji alif batasa, tajwid, dan dasar-dasar akidah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kegiatan pengajian di rumah tantenya di Jalan Bulu Saraung terhenti setelah Kiai Haji Harisa AS pindah ke rumah yang telah dibangunnya di kawasan padat penduduk Jalan Tinumbu, Kelurahan Layang. Di sini, Kiai Haji Harisa merintis kembali pengajian dengan memanggil anak-anak di sekitarnya. Nah, di situ lagi beliau tetap melanjutkan pesan daripada gurunya. Dimanapun kau berada, kamu harus mengaji dan kamu harus memimpin imam masyarakat, menjadi imam bagi masyarakat. Nah, tempat pertama yang beliau jadikan sebagai pengabdian pengajinya adalah Masjid Kuba. Beliau menjadi jamaah Masjid Kuba dan beliau buka pengajian di sana. Masih pertama sekali. Namun itu belum teratur karena beliau tetap sibuk sebagai mahasiswa dan juga beliau juga ngaji juga kepada ulama-ulama yang ada di Makassar seperti Ki Haji Abdul Qadir Khalid, Ki Haji Muhammad Nur, ya Ki Haji Said Jamaluddin Sagaf, Puan Rama. Beliau tetap mengaji kepada ulama-ulama. Nah, pada saat beliau telah mencapai sarjananya, beliau mulai fokus pada pengajian. Maka saya waktu itu sudah SD, beliau memanggil juga kembali anak-anak di sekitar anak-anak Layang di sekitar rumahnya untuk dibuka pengajian di rumah waktu itu. Saya termasuk yang pertama di situ sebagai santri pertamanya beliau di rumah bersama dengan tujuh orang semua. Santri yang anak kecil waktu itu, anak-anak SD. Nah, setelah beliau memulai yang namanya pengajian yang sudah menjadi fokus beliau waktu itu.
Pengajian yang dibuat di rumahnya berkembang pesat. Awalnya yang hanya 7 orang, sehingga diberi nama Ashabul Kahfi. Terus bertambah hingga puluhan. Karena tidak lagi tertampung di rumahnya, Kiai Haji Harisa memindahkan tempat pengajian ke Masjid Kubalayang. Akhirnya rumah saya tuh rumah-rumah panggung kecil, tidak muat lagi untuk menampung anak-anak di rumah. Akhirnya beliau pindahkan pengajiannya di Masjid Kuba. Masjid Kuba. Dan di situ ada 2 level yang dibuka. Ada juga peserta dari kalangan anak SMA dan mahasiswa. Dan di samping yang pemula tadi yang dari anak-anak SD, teman-teman saya. Dibukalah 2 level, yaitu ada namanya level senior mutaqaddimah, ada level yang namanya level mutawassitah yang kalangan SMP, ada juga ya level awaliyah yang dari kalangan anak-anak SD. 3 level waktu itu. Level senior, level menengah, level anak-anak. Ini dah berjalan sampai pada tahun 1996. Pengajiannya beliau di Masjid Kuba sudah sangat dikenal orang. Disitulah tempat penggembelengan anak-anak, remaja-remaja dengan paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tapi beliau belum pernah berpikir atau merencanakan membuka sekolah, belum waktu itu. Hanya pengajian, sebagaimana wasiat gurunya, mak pengaji. Pengajian kitab kuning. Tiap malam dan subuh beliau membawakan pengajian. Jadi saya bilang tadi bahwa beliau tidak fokus pada dakwah. Dakwah itu adalah melayani kebutuhan masyarakat. Beliau fokus pada pengajian. Inilah yang menjadi ciri daripada beliau sebagai seorang ulama, karena beliau tidak berdakwah karena profesi, tapi berdakwah karena melayani masyarakat. Dan yang paling penting bagi beliau adalah pengajian kitab kuning itu.